Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kita dalam sesi tanya jawab untuk tema hari ini, yaitu tentang inginkah kita menjadi orang yang berbahagia. Itu monggo ada yang bertanya yang live. Ini yang live, kita live streaming punya ini ada yang bertanya. Ya, pertanyaannya saya bacakan ya Bu Nyai. Pertanyaannya ya Bu Nyai, sepertinya mengaplikasi di kehidupan tentang bahagia banyak rintangannya Bu Nyai. Nah, bagaimana cara supaya mudah melakukannya? Itu pertanyaannya dari tidak tahu ini Mbak, Ibu atau Mas Feriani Eko. Ya, dari kita live streaming hari ini. Pertanyaannya dari monggo Bu Nyai. Bagus pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya mudah melaksanakan upaya hidup bahagia? Yang memberi bahagia Allah, yang menakdirkan kita supaya bahagia juga Allah, maka supaya kita bisa melaksanakan sarana menuju kebahagiaan, ya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah gimana? Banyak zikir, salat awal waktu, kemudian berdoa. Ketika kita malas baca surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian dia suka taat, diam-diam mingkem baca ya Allah ya Allah ya Allah. Berarti kita menyebut Allah, kita diberi Allah. Kita bersama dengan Allah kalau kita menyebut namanya. Maka ketika kita mingkem ya terkatup bibir kita membaca ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau kita seperti itu maka kita ditolong Allah untuk mudah melakukan hal-hal yang menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nanti nih, taat kepada Allah, banyak zikir, ya melaksanakan sholat tepat waktu, awal waktu, jamaah, itu menjadikan kita dimudahkan melaksanakan tindakan yang mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya, nonton ya. Alhamdulillah, matur nuwunnya begitu ya, pemirsa, dengan nama Ibu atau Bapak Febriani Eko. Mudah-mudahan jawabannya bisa. Kalau belum merasa kurang bisa bertanya lagi ya, monggo di chat aja enggak apa-apa. Nah, kemudian ada lagi kita yang dari sini mau bertanya, Bu Eni, monggo Bu Eni, saya mendengar. Ya, suaranya Bu Eni. Ya, monggo. Ngapunten nggih Bu Nyai, suka tanya. Pasti langganan. Enggak apa-apa, yang memang harus saya tanya jawab bertanya nanti kalau saya tanya jawab makan repot nanti malahan Bu Eni. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nyai, saya tuh kok sampai detik ini enggak tahu kalau apakah budak itu dinikahi oleh tuannya sehingga budak boleh budak itu seperti barang gitu loh. Ketika dibeli berarti sudah miliknya. Jadi budak tidak seperti merdeka. Kalau merdeka kan nikah. Kalau budak dibeli ya seperti barang dagangan gitu loh. Makanya enggak manusiawi kan. Makanya Islam itu menghapus perbudakan pelan tapi pasti, loh sekarang enggak ada. Jadi budak itu dibeli, kalau dibeli seperti barang miliknya gitu ya, sudah halal dibeli gitu. Kalau kita nikah kan pakai mahar, ya. Pakai akad nikah itu. Kalau budak ya waktu akad nikah, akad jual beli budak itu sudah akad memiliki seperti barang gitu. Makanya enggak Yang kedua Bu Nyai, tentang seorang wanita itu lebih baik di rumah. Terus yang tidak di rumah ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja, kalau keluar khawatir menjadikan fitnah. Tetapi kalau keluarnya itu berjuang, kalau keluarnya itu adalah taklim, belajar, mengajar, kalau keluarnya itu manfaat untuk umat, maka lebih baik manfaat daripada nggak ada manfaatnya, gitu kan? Lebih bermanfaat daripada manfaatnya. Pokoknya intinya syaratnya tidak boleh menimbulkan dosa di luar.
Dosa dua itu mungkin buka aurat, mungkin bergaul lain jenis yang bukan muhrim, atau tidak diridhoi suaminya, dilarang suaminya, dan orang tuanya keluar hajat. Itu Qurannya nggak boleh karena wajib sabar. Kalau dia keluar menimbulkan manfaat bagi umat, dia keluar itu untuk mencari ilmu, memberi ilmu, dia keluar untuk ibadah, untuk berjuang, maka itu lebih baik daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Asal catatannya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan dosa di luar. Oke, matur nuwun Bu Nyai. Matur nuwun. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ya mungkin sambil menunggu saya yang bertanya Bu Nyai. Ngapunten. Tadi dikatakan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia gitu ya. Bagaimana kalau kita ini mengikuti misalnya reuni begitu punya ini kan seperti kayak apa seperti silaturahmi ya pripun itu ya itu atau punya ini. Mungkin contoh-contoh juga yang tidak apa yang sia-sia itu punya hal yang sia-sia itu hal yang tidak ada gunanya, bahkan cenderung untuk menimbulkan negatif, menimbulkan dosa. Hal yang sia-sia. Kalau itu silaturahim kan nggak sia-sia, ada pahalanya. Allah nyuruh kita silaturahim. Syarat masuk surga salah satunya adalah silaturahim. Dalam sebuah hadis disebutkan afsyus salam atimu ta'am arham wa shallu fil laili wan nasu qiyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Tebarkan salam, berilah makanan, sambunglah persaudaraan, sholat pada malam hari, maka kau masuk surga Tuhanmu dengan selamat sentosa. Jangan dikira silaturahmi itu sia-sia. Kalau reuni bagaimana? Asal tidak ada dosa, asal nggak ada akibat negatif. Reuninya silaturahim bagus, baik. Reuni ternyata terus besanan, anaknya teman, terus dapat anaknya temannya kan bagus itu menjalankan syariat Allah. Yang tidak bagus adalah kita lama timbul kembali itu. Iya kalau nggak punya suami istri, kalau punya kan malah jadi perang dunia. LBK itu ya Bu. LBK. Nah, kalau nggak ada gunanya, lalu menimbulkan dosa itu sia-sia harus tinggalkan. Dia sudah merasa aku reuni paling mau guyon-guyonan untuk manganus gak wis kalau kanggone. Nah itu kita merasa nggak ada gunanya, nggak menghadiri nggak apa-apa. Tetapi silaturahim, konco-konco tekong, saling membahagiakan itu ya baik saja sunnah silaturahim. Pokoknya tidak ada dosa, nggak ada mukhalatoh. Mukhalatoh ini pergaulan lain jenis pria wanita tanpa batas. Oke. Nonton pasti. Ingatan matur nuwun. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, masih ada monggo. Bu Puan barangkali mau bertanya tak? Monggo. Monggo. Enggak apa-apa ya, diaktifkan dulu monggo ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Besti punyai, sehat semua. Ini tadi sudah banyak sekali dijelaskan punyai dan ibu-ibu yang lain, pertanyaannya juga sudah bagus-bagus. Yang ingin saya tambahkan mungkin tadi selalu disebutkan untuk sholat ngaten ya punya untuk bahagia. Salah satunya indikatornya adalah kualitas untuk sholatnya. Ya, untuk mengetahui kualitas sholat kita itu kadang kita sudah berusaha ya bagaimana supaya bisa khusyuk ngaten. Gimana caranya selalu bisa khusyuk. Soalnya kadang itu kita gimana ngelior kayak gitu ya. Sehingga kita merasa gimana ya sholatnya saya. Nah itu ya memang kita sudah berusaha, nanti Allah ya yang menentukan atau dia punya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sia-sia tadi ya. Yang sia-sia tadi misalnya kayak reuni emang itu bagus ya. Reuni ada makan-makan, ada senang-senang, misalnya bernyanyi-nyanyi, asalkan kita saling membahagiakan tapi tidak ada mudaratnya gitu enggak apa-apa ya punya ya. Jadi itu dianggap silaturahmi yang memang membahagiakan teman gitu. Niatnya seperti itu. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya supaya bisa sholat khusyuk sebelum sholat membaca surat An-Nas. Nggih. Ketika sholat mengkomunikasikan yang dibaca kepada Allah. Makanya minimal hafal terjemah Fatihah saja minimal. 7 ayat. Kalau belum hafal terjemahnya sehari menghafalkan 1 ayatnya. 7 hari kan sudah hafal. Dan untuk selamanya diingat-ingat mengkomunikasi yang dibaca kepada Allah. Yang ketiga ada yang mengatakan memanjangkan sujud. Yang keempat kita merasa dilihat Allah selama sholat. Jadi kita merasa dilihat Allah selama sholat. Insya Allah kita bisa khusyuk. Tetapi dalam doa supaya kita doa juga, ya Allah minta dibantu, ditolong bisa sholat khusyuk. Kemudian yang sia-sia tadi, reuni tadi silaturahim. Kalau tidak ada dosa, kalau tidak ada dosa, maka kalau niatnya silaturahim itu benar baik. Tetapi karena kumpul lagi perempuan tanpa batas, padangan nutup aurat, bicaranya kurang islami, lalu menyebutkan ada yang tersinggung, ada dosa di situ. Jadi silaturahim reuni itu dosa apa pahala tergantung pelakunya. Dia nimbrung pada yang pahala, apa katut pada yang dosa. Nah itu tergantung orangnya. Dan tergantung juga niatnya. Dari rumah tadi senang ketemu teman-teman, ketemu Jontor, ketemu Pak Ijan, ketemu Wakil Bos. Kan mengenang lalu laki-laki itu kan tidak boleh. Jadi niatnya pengen mengenang dan lain jenis bukan muhrim. Ya. Tapi kalau senang ketemu Pak Iza, ketemu Maria, ketemu Fatimah, Hindu, nanti senang cerita anaknya gimana, itu kan nggak ada pelanggaran, nggak ada. Karena ajnabi itu laki bukan muhrim sudah besar, ajnabiyah perempuan bukan muhrim sudah besar, itu sudah tidak halal untuk saling bercampur. Nggak boleh dengan alasan oh konco dewe gak apa-apa, nggak boleh, ini hukumnya Allah, hukumnya Allah. Jadi kalau tidak ada dosa enggak apa-apa, kalau ada dosa dihindari saja. Apa namanya, memang kadang-kadang kalau reuni kalau enaknya memang harus yang putri-putri semua, wanita semua. Ya, gitu. Kalau kadang-kadang sudah campur ya. So ada CLBK nanti. Nah, itu dia Bu ya. Lama banget kembali, bahaya itu. Okay. Ada lagi pemirsa yang bertanya Bu Nyai. Sekedar ya, saya bacakan ya Bu Nyai. Dari Bu Ferani Eko tadi Bu, mereka masih ada pertanyaan. Keluar dari tema Bu Nyai. Sholat sunnah umpama duha, tahajud, apakah pakai iftitah? Bu Nyai, matur nuwun. Pertanyaannya matur nuwun Bu. Bapak Bu Feriani Eko. Oke, pertanyaannya bagus. Doa iftitah itu sunnah hayat. Sunnah kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak harus sahwi dan tidak dosa. Itu bacaan bacaan doa iftitah, bacaan surat, bacaan waktu rukuk, itidal, sujud, duduk, itu sunnah hayat. Kalau tinggalkan nggak apa-apa. Jadi kalau sholat sunnah kita tetap kabirah, itu baik, dapat pahala. Kalau nggak dibaca, nggak dosa. Nah, biasanya kan kalau sholat sunnah kan bahasa Jawa ngalap cukup. Yang wajib aja takbiratul Fatihah terus surat nggak apa-apa, boleh. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah hayat lagi, sunnah yang jika tidak dilakukan maka tidak ada syariat untuk sujud sahwi. Lain dengan tahiyat awal dengan qunut, itu sunnah abad. Sunnah yang termasuk bagian dari sholat, maka jika lupa kita ganti dengan sujud sahwi. Itu ya Bu Feriani, tidak apa-apa, tidak sholat iftitah. Kalau ada doa iftitah, kalau pakai doa iftitah ya lebih baik. Monggo sama dibaca boleh, tidak dibaca. Bu Feriani Eko sudah gabung ya, dan pertanyaan tadi mudah-mudahan sudah memberikan ilmu untuk penyesuaian ya. Baik, ada dari Ibu masih ada pertanyaan? Sepertinya ibu-ibu sudah ini harus menyiapkan untuk tahajud tadi malam.
Insya Allah, nggih. Alhamdulillah, matur nuwun ibu-ibu dan juga para pemirsa sudah gabung untuk hari ini, walaupun dalam kondisi cuacanya juga mendukung untuk istirahat dan juga sudah malam. Dan Bunyai, Masya Allah, sudah menyempatkan waktunya yang luar biasa untuk kita semua, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah di Bunyai, di akhirat, ya. Kita bisa dipertemukan di akhirat kelak, ya, sama-sama, ya. Mudah-mudahan Allah mengijabahi. Amin, 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 ya Rabbal Matur nuwun atas gabungnya ibu-ibu dan juga para pemirsa, tetap semangat, tetap sehat, ya. Tetap nanti menjaga kita, kondisi kita supaya kita bisa tetap menimba ilmu di dalam majelis ilmu ini. Matur nuwun juga Bunyai atas waktunya, mudah-mudahan sehat walafiat sehingga bisa membimbing kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam.